Firman Tuhan yang saya beri judul pertahanan di masa yang sukar ini merupakan kelanjutan daripada apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Kalau Anda masih ingat, klik. Minggu yang lalu kita belajar ada 4 tujuan daripada ujian hidup. Yang pertama, supaya kita tetap rendah hati. Yang kedua, supaya kita lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, supaya kita memiliki iman yang teruji. Dan yang keempat, tidak kalah pentingnya dari 3 lainnya adalah supaya kita diperlengkapi untuk menolong orang lain. Hari ini kita akan bahas 4 hal juga. Tetapi kali ini 4 hal yang harus kita lakukan di saat kita sedang menghadapi ujian hidup. Klik yang pertama. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang menghadapi satu masa, satu musim di dalam kehidupan kita yang berat, yang sukar, dan yang sulit? Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan setia untuk melepaskan kita. Amin. Mari kita baca sama-sama dari 2 Korintus 1 ayat yang ke-10 versi terjemahan baru. 2, 3. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan sedang menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Di dalam bahasa Inggris lebih jelas karena tense-nya itu spesifik. Dikatakan who delivered us. Delivered itu artinya past tense. Itu sudah terjadi di masa lalu. From so great a death and does deliver us. Does itu artinya sekarang, present tense, sedang terjadi. Tuhan bukan saja di masa lalu telah menyelamatkan kita, tetapi Dia sedang menyelamatkan kita hari-hari ini. In whom we trust that He will still deliver us. Ini future tense. Will, akan. Jadi bukan hanya sudah pernah, bukan hanya sedang, tetapi Dia juga akan menolong kita di hari-hari yang belum kita alami, yang belum kita lewati. Ini harus menjadi sikap daripada orang percaya. Di saat kita menghadapi tantangan seberat apapun, sesulit apapun, serumit apapun, segelap apapun sikon yang sedang kita hadapi, kita harus percaya bahwa kalau dulu Tuhan pernah tolong saya, hari ini pun Tuhan sedang membukakan jalan bagi saya. Dan ke depan, kalaupun aku harus menghadapi masa yang sukar lain lagi, Tuhan juga akan tetap setia dengan janjinya untuk melepaskan saya. Haleluya. Klik. Di dalam Alkitab, terutama di kitab Injil, kalau Anda melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, firman Tuhan itu suka sekali menyebutkan waktu. Ini beberapa contoh saja. Orang lumpuh di tepi kolam Bethesda, dikatakan di sana sudah lumpuh selama 38 tahun. Ada seorang perempuan yang bungkuk karena dirasuk oleh roh selama 18 tahun. Ada juga kisah perempuan pendarahan selama 12 tahun. Ini hanya 3 dari banyak contoh yang lainnya. Lazarus mati selama 4 hari dan seterusnya. Apa signifikansi, apa pentingnya waktu disebutkan di dalam firman Tuhan? Klik. Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa semua hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita itu hanyalah sementara. Haleluya.
ada jangka waktunya. Amin. Karena 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, aku tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Karena apa yang kelihatan itu sifatnya sementara. Tetapi aku lebih fokus kepada hal yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena hal yang tidak kelihatan bersifat kekal. Karena itu apapun yang Anda bisa lihat dengan kasat mata Anda, apapun yang Anda tahu Anda sedang alami secara fisik, Anda bisa rasakan, Anda bisa lihat, Anda bisa amati, itu sementara. Sakit penyakit Anda sementara. Haleluya. Masalah dalam hidup Anda sementara. Amin. Pergumulan Anda bisa lihat, Anda alami secara fisik. Tidak nyaman, tidak enak. Menyiksa daging kita. Tapi saya mau katakan, itu semua hanya sementara. Haleluya. Katakan dulu kanan kiri, apapun yang kau hadapi, hanya sementara. Haleluya. Itu yang pertama. Percayalah bahwa Tuhan setia melepaskan kita. Hari ini Anda bisa berduka, tetapi duka Anda hanya sementara. Haleluya. Puji Tuhan. Klik yang kedua. Selain percaya, kita harus juga meluangkan waktu bersama dengan Tuhan setiap hari. Yesus mengajarkan doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berbicara tentang daily bread. Kita harus minta kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan setiap hari. Bukan setiap sekali sebulan, bukan sekali setahun, bukan sekali-sekali kalau butuh, tetapi setiap hari kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus punya waktu bersama dengan Tuhan. Hanya Anda berdua dengan Tuhan. Haleluya. Tujuannya apa? Supaya kita kuat. Supaya kita terus diingatkan akan janji Tuhan bahwa Dia setia. Kalau Dia pernah tolong kita, Dia sedang menolong kita, dan Dia akan terus menolong kita. Itu perlu kita diingatkan terus setiap hari. Alasan yang kedua kenapa kita harus selalu datang kepada Tuhan, bahkan setiap hari, bahkan pemazmur katakan 7 kali sehari aku datang kepada Tuhan. Anda jangan bangga kalau baru doanya pagi, siang, sore, malam, itu baru 4. Daud datang kepada Tuhan 7 kali dalam satu hari. Haleluya. Karena itu jangan bosan-bosan saudara. Anda tidak harus selalu formal datang kepada Tuhan. Anda bisa datang kapanpun juga. Alasan yang kedua kenapa kita harus selalu datang kepada Tuhan, karena Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-14, ini merupakan kerinduan yang paling mendalam dari mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan yang adalah Anda dan saya, gerejanya. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Dunia bisa berkata Anda jelek dan buruk rupa, tetapi di mata Tuhan Anda adalah seseorang yang berharga. Jadi menurut saya ada sedikit kesalahan kalau dikatakan bahwa, seringkali dikatakan bahwa kita ini sampah. Tuhan itu pemulung sampah. Oh, jangan salah saudara, kita bukan sampah. Kita barang berharga di antara sampah. Karena itu Tuhan memulung kita. Tuhan mengadopsi kita.
Tuhan memungut kita, mengangkat kita sebagai anak. Karena kita bukan sampah, melainkan kita dikelilingi oleh sampah. Seringkali kita terkubur di dalam lumpur, tetapi kita bukan lumpur. Kita berharga di mata Tuhan. Tadi kita sudah nyanyikan ulang-ulang. Itu perkataan firman Tuhan. Bukan perkataan mau-maunya kita. Tapi firman Tuhan dikatakan, Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Haleluya. Katakan dulu kanan kiri, Anda bukan sampah. Haleluya. Anda bisa terkubur sampah, tapi Anda bukan sampah. Haleluya. Kalau Anda sampah, Tuhan gak peduli dengan sampah, kan gak berguna. Tapi Anda berguna bagi kerajaan Allah. Karena itu Dia rela untuk datang ke dunia ini, mati, menanggung dosa-dosa Anda, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik di rumah Bapa bagi Anda dan saya. Haleluya. Klik. Ibrani 10 ayat 20 dikatakan, karena Tuhan telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tahukah Anda, umat perjanjian lama itu paling takut datang kepada Tuhan. Karena semakin sering mereka datang, semakin besar kemungkinannya mereka mati. Karena mereka tidak pernah tahu apakah aku tahir atau tidak ya. Makanya imam besar kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus selalu dikasih tali. Karena kalau sampai dia mati di dalam ruang Maha Kudus, dia harus ditarik keluar mayatnya. Itulah kenapa umat perjanjian lama itu mereka takut berhadapan langsung dengan Tuhan. Karena mereka takut mati, mereka bisa mati sewaktu-waktu. Tidak ada jaminan bahwa mereka itu safe, aman ketika menghadap Tuhan. Tetapi perjanjian baru berbeda. Anda dan saya umat perjanjian baru. Dikatakan tadi dalam Ibrani 10 ayat 20, Tuhan sudah membukakan jalan yang baru, jalan yang penuh kehidupan. Artinya apa? Umat perjanjian baru sebaliknya dihimbau untuk lebih sering dan semakin sering datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena semakin sering kita datang, semakin hidup kita, semakin kita diperbaharui. Haleluya. Tidak ada ancaman, hati-hati loh datang ke Tuhan, jangan sembarangan datang ke Tuhan. Oh memang kita harus datang dengan rasa kagum dan hormat, itu benar. Tapi firman Tuhan katakan bagi umat perjanjian baru, datanglah apa adanya engkau. Seringkali kita diajarkan bahwa sebelum kau datang kepada Tuhan, kau harus menguduskan dirimu. Dengan apa? Saya mau tanya. Anda bisa menguduskan diri dengan apa? Oh, engkau harus berbuat baik. Engkau harus berpuasa. Loh, Anda kembali ke hukum Taurat kalau begitu. Anda kembali ke perjanjian lama. Perjanjian baru, katakan datang. Datang saja dalam keadaan apapun. Maka Tuhanlah yang akan menguduskan engkau. Karena satu-satunya yang bisa menyucikan hidup kita adalah darah Yesus. Kalau Anda tidak datang kepada yang punya darah, bagaimana Anda bisa kudus? Anda tidak mungkin menguduskan diri sendiri. Anda tidak mungkin bisa membersihkan diri sendiri. Satu-satunya jalan adalah sekotor apapun hidup Anda, satu-satunya solusi adalah datanglah kepada Tuhan yang maha pengampun, maha penyuci, dan maha yang lainnya. Haleluya. Dan tidak ada ancaman Anda bisa mati. Haleluya. Selama Anda punya hati yang mau dibentuk, mau diubahkan, itu pun Tuhan selalu kasih
kesempatan demi kesempatan untuk Anda berubah menjadi lebih baik. Karena itu mari umat perjanjian baru, kita harus semakin sering datang kepada Tuhan, supaya kita semakin hidup, semakin diperbaharui dari hari ke hari. Haleluya. Ada semangat, ada motivasi, ada kekuatan. Anda menjadi tangguh. Anda menghadapi berbagai tantangan pun, Anda teguh berdiri. Klik. Matius 11 ayat 28. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini prinsip doa, saudara. Karena dikatakan di sini kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang, kita kasih Dia beban kita yang berat. Dan di sini dikatakan sebagai gantinya Tuhan memberikan kepada kita bebannya yang ringan. Bahkan dikatakan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Karena itu kita harus selalu datang kepada Tuhan, masuk dalam keadaan berbeban berat, keluar seharusnya Anda merasa lega. Kalau Anda belum lega, itu artinya Anda belum berdoa. Anda belum menyerahkan beban itu kepada Tuhan. Anda masih membawa keluar beban yang tadinya Anda bawa masuk. Anda di ruang doa, Anda hanya komplain sama Tuhan. Kalau Anda hanya komplain dan berkeluh kesah kepada Tuhan, Anda keluar, bebannya tidak makin ringan, justru makin berat. Tetapi orang yang berdoa sungguh-sungguh, dia masuk membawa beban yang berat, dia keluar membawa kelegaan, dia membawa iman. Aku sekarang percaya bahwa Tuhan yang akan mengurus masalahku. Haleluya. Bukan berarti terus kita pasif dan kita tidak lakukan apa-apa, tetapi kita tetap pada tugas dan tanggung jawab kita. Dan izinkan Tuhan yang mengurus masalah kita. Itu doa saya setiap mau masuk hari Sabtu dan Minggu. Bukan berarti Senin sampai Jumat saya mengandalkan kekuatan saya, tidak. Tetapi saya belajar untuk menutup minggu kerja saya. Di Jumat malam doa saya kepada Tuhan, Tuhan, ini sudah mau weekend. Aku perlu istirahat. Aku perlu untuk bisa punya quality time dengan keluargaku. Aku tidak mau diganggu dengan pikiran-pikiran, masalah-masalah yang belum terselesaikan di tempat kerja. Ini Tuhan, ini masalahku Senin sampai Jumat. Mohon maaf, bukan tidak sopan. Tuhan tolong diurusin ya. Sabtu Minggu aku gak mau urusan kerja. Bukan berarti terus kalau ada email atau ada WhatsApp dari bos saya terus saya abaikan, bukan itu. Tapi saya menyerahkan masalah saya yang besar. Tuhan, Sabtu Minggu aku tidak bekerja. Sabtu Minggu biarkan aku bisa menikmati berkat-Mu, menikmati istirahat yang nyaman. Sembari Engkau mengurus masalah hidupku yang berat. Disitulah saya merasa lega. Saya merasa Tuhan kasih saya kekuatan untuk bisa beristirahat dan Seninnya kembali bekerja dengan semangat yang baru, dengan motivasi yang diperbarui. Harus ada kelegaan. Anda harus keluar dari ruang doa dalam keadaan yang berbeda dengan pada saat Anda masuk. Karena ini janji Tuhan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Klik 3 Yohanes 1 ayat 2. Inilah kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam hal rohani. Tuhan mau Anda dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja dalam hal jasmani juga. Diberkati dalam hal materi juga.
bukan hanya rohani. Jangan merohanikan semua ayat. Oh, yang penting aku dapat berkat rohani. Janji Tuhan itu mencakup berkat jasmani dan rohani. Bahkan Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ini apa? Kalau Anda belajar konteksnya, itu berbicara tentang makanan, minuman, pakaian. Jasmani atau rohani? Sangat-sangat jasmani. Jadi jangan cuman rohani saja, jasmani pun Tuhan jamin. Haleluya. Jangan menginterpretasikan ayat sesuka hati Anda. Lihat konteksnya. Tuhan mau kita hidup berkelimpahan, rohani dan jasmani. Amin. Haleluya. Kalau berkat aminnya kenceng sekali, saudara. Nggak apa-apa, memang itu janji Tuhan. Anda harus klaim. Tentu ada bagian yang harus kita lakukan. Anda harus rajin bekerja. Anda harus punya komitmen, itu benar. Tapi janji Tuhan, Anda harus klaim baik jasmani maupun rohani. Tuhan mau hidup kita berkelimpahan, tapi bukan dari sumber yang tidak benar. Bukan dengan cara yang tidak benar. Semuanya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Kenapa? Tujuannya adalah karena Tuhan tidak mau berbagi kemuliaan dengan yang lain. Kalau Anda diberkati, Tuhan maunya Anda memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Benar, kalau Tuhan pakai seseorang, Anda harus berterima kasih pada orang itu. Itu etika dunia ini, itu benar. Anda harus tahu berterima kasih. Tapi yang terpenting di atas Anda berterima kasih kepada orang yang menolong Anda adalah Tuhan yang menggerakkan orang itu untuk menolong Anda. Dia tidak berbagi kemuliaan dengan siapapun atau apapun juga. Saya kasih ayatnya, nanti Anda buka sendiri. Haleluya. Dan masih tentang meluangkan waktu dengan Tuhan. Mari kita lihat ilustrasi berikutnya, klik. Saya melihat dari bait Salomo yang begitu megah. Bait Salomo yang begitu mewah, begitu luar biasa. Tetapi saya mau katakan, Tuhan lebih berkenan untuk tinggal di kemah Daud yang sederhana. Kenapa? Karena Salomo membangun bait Allah dengan hikmat dan kekayaan. Itu dahsyat. Semua orang kepingin hikmat supaya bisa kaya. Oh, itu keren. Salomo ketika dikasih pilihan sama Tuhan, engkau pilih yang mana? Apa yang kau mau minta? Apapun engkau bisa minta, dan aku akan kabulkan. Salomo dengan kerennya dia berkata, aku minta hikmat Tuhan. Dan kita semua kagum pada Salomo, karena Salomo tidak meminta hal-hal yang material, hal-hal jasmaniah. Dia meminta hikmat, dia meminta roh yang bisa mendengar suara Tuhan. Itu keren. Dan dengan hikmat ini, dia membangun sebuah bangunan yang megah, yang mewah, yang mempesona dunia sampai hari ini. Tetapi apa? Dengan hikmatnya Salomo, semuanya berujung kepada penyembahan berhala. Karena itu sekalipun di mata dunia, bait Salomo ini keren, Tuhan lebih suka tinggal di kemah Daud yang tidak ada bentuknya. Kenapa? Karena Daud minta sama Tuhan, aku hanya mau diam di rumah Tuhan. Hasratku yang paling dalam adalah mengenal Engkau, bersekutu dengan Engkau. Mazmur 27 ayat 4. Makanya tidak heran dikatakan dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala
kehendakku. Daud tidak sempurna. Seringkali kita membandingkan Daud dan Saul kan? Saya mau katakan sebagai orang tua, Saul adalah orang tua yang jauh lebih baik dibandingkan Daud. Benar? Saul tidak punya banyak istri. Anak-anaknya Saul tidak ada yang bermasalah. Ada nggak? Ya, bermasalahnya ya adalah kelemahan. Tapi anak-anaknya Daud bunuh-membunuh, saling memperkosa. Sebagai orang tua, Saul itu orang tua yang jauh lebih superior dibandingkan Daud. Tetapi firman Tuhan katakan, Daud orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Saul aku tolak, Daud berkenan di hatiku. Kok bisa? Ini bertentangan dengan logika manusia. Seharusnya orang yang hidupnya kelihatan baik-baik saja, dialah yang seharusnya berkenan di hati Tuhan. Tapi tidak. Daud yang berkenan. Saya tidak sedang mengajarkan kepada Anda untuk jadi orang tua yang asal-asal. Bukan itu pesannya. Tetapi maksudnya, sekalipun Anda tidak sempurna dan penuh dengan keterbatasan, tetapi kalau Anda punya hati yang selalu mau dekat dengan Tuhan, yang selalu rindu untuk melakukan kehendaknya, Anda di dalam posisi kerohanian yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang hanya baik di mata dunia, tetapi tidak pernah mau peduli dengan hal-hal rohani atau perkara-perkara ilahi. Karena itu di dalam segala keterbatasan Anda, ketidaksempurnaan Anda, mari minta sama Tuhan, Tuhan, aku hanya mau dekat dengan Engkau. Berikan aku kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan kehendak-Mu seumur hidupku. Haleluya. Jadi Daud di tengah-tengahnya Saul dan Salomo. Salomo keren. Jangan cuma mau keren di mata dunia, tapi ternyata di dalam kehidupannya penuh dengan penyembahan berhala. Tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi bergantung kepada hikmatnya sendiri, bergantung kepada kekayaannya sendiri. Jadilah seperti Daud, sekalipun tidak sempurna, tetapi dia lekat dan dekat dengan Tuhan. Haleluya. Klik. Karena itu saya mau katakan tidak penting bangunannya. Anda bisa punya rumah yang keren, tanah yang luas, bangunan yang megah. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah siapa yang tinggal di dalamnya. Karena berkat, saya pernah katakan di sini, berkat tidak mengikuti tempat. Karena itu jangan memberhalakan tempat. Karena berkat mengikuti orang. Berkat mengikuti Anda. Kalau Anda diberkati, setiap jengkal tanah yang Anda injak diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Klik. Ketiga, kita perlu di masa yang sukar, di musim yang sulit dalam hidup kita, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkan dari pencobaan. Ini juga doa Bapa kami. Karena di sana dikatakan Matius 6 ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya ke dalam masalah, penderitaan, kesukaran apapun. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus juga katakan dalam Lukas 22 ayat 28, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan, dalam segala ujian.
yang aku alami. Nah, ayat ini seringkali disalah mengerti. Coba diklik. Saya mau memberikan pengertian yang benar tentang doa kepada Tuhan, lepaskanlah kami dari pencobaan. Bukan berarti Tuhan akan membawa kita ke dalam pencobaan kalau kita tidak berdoa atau kita tidak minta. Bukan itu, karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Itu ada ayatnya, Yakobus 1 ayat 13. Jadi apa maksudnya berdoa kepada Tuhan? Tuhan, lepaskanlah aku dari segala mara bahaya, lepaskanlah aku dari segala pencobaan. Pengertian yang benar adalah, sekalipun Anda berdoa seperti itu, kita tahu bahwa di dalam dunia ini kita akan mengalami masalah. Akan ada musim kehidupan yang sukar, yang sulit. Tetapi Tuhan mau kita berdoa supaya kita tidak masuk ke dalam masalah yang lebih besar daripada yang seharusnya. Itu maksudnya, kalau masalah sih tetap aja kita alami. Jadi hanya karena kita berdoa, lepaskanlah aku dari pencobaan, terus Anda protes sama Tuhan ketika menghadapi masalah. Tuhan, Engkau tidak menjawab doaku. Oh tidak, bukan itu maksudnya. Masalah Anda akan tetap alami. Tapi masalah itu dijagai oleh Tuhan. Sehingga tidak melebihi yang seharusnya kita alami. Kita seharusnya terjerumus lebih dalam kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Tetapi Tuhan jaga kita supaya kita tidak terjerumus terlalu dalam. Itu maksudnya, lepaskanlah kami daripada yang jahat, daripada pencobaan. Jadi yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan setia melepaskan kita. Yang kedua, kita harus berdoa supaya kita meluangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Ketiga, kita harus berdoa supaya dijauhkan dari pencobaan. Yang keempat dan yang terakhir, klik. Berharaplah mengalami hal-hal yang baik dan hal-hal yang lebih besar ketika kita sedang mengalami ujian hidup. Dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 10, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Selalu ada sesudah. Tuhan tidak pernah berhenti di pergumulan. Tuhan tidak pernah berhenti di masalah. Tuhan tidak pernah berhenti di kesukaran. Semua hal buruk yang kita alami itu masih koma di belakangnya, belum titik. Amin. Karena Anda masih hidup. Artinya ada sesudah itu. Dan kita harus selalu fokus. Pandangan kita, mata kita harus tertuju kepada sesudah itu. Sesudah itu, apa maksudnya? Kita akan mengalami hal-hal yang baik. Kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Semakin dewasa, semakin kuat, semakin kokoh, semakin berpengalaman, semakin karakter kita teruji. Itu hal-hal yang besar, hal-hal yang baik. Mari kita lihat satu contoh, klik. Dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Anda yang akrab dengan firman Tuhan, Anda tahu kisah ini tentang Petrus yang lebih cepat mulutnya daripada otaknya ketika berhadapan dengan Tuhan. Makanya kalau berdoa itu jangan seperti Petrus, terlalu cepat ngomong, gak dipikir dulu. Kalau ngomong sama orang, coba belajar untuk pause. Pikir dulu, aku ngomong ini atau aku ketik ini nanti menyakiti orang gak ya? Menjatuhkan orang atau tidak ya? Apa konsekuensi dari omonganku? Apa yang keluar dari bibir mulutku?
atau hasil ketikanku. Kan hari ini banyak yang diketik, lebih banyak yang diketik daripada yang diomong. Jangan seperti Petrus yang mulutnya lebih cepat daripada otaknya. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Menampi itu artinya dipisahkan dari kelompok. Tujuannya apa? Supaya egonya muncul. Supaya berpikir hanya untuk diri sendiri. Ditampi itu dipisahkan, sehingga Anda menjadi rentan, Anda menjadi lemah, Anda tidak ada penopang, tidak ada yang memberikan suara atau pendapat atau masukan dalam kehidupan Anda. Iblis suka membuat Anda menyendiri, menjauhkan diri dari kelompok, dan merasa bahwa diri Anda benar, semua keputusan Anda benar. Itu Anda sedang ditampi oleh iblis. Karena itu kita harus selalu, apalagi dalam hal-hal yang besar, kita harus minta pendapat orang. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang akan terdampak dengan keputusan kita. Jangan mau ditampi oleh iblis. Sekalipun Anda punya jabatan tinggi, Anda punya kepemilikan akan sesuatu, selalu minta pendapat, selalu minta masukan, selalu mau dengar opini orang lain, perspektif yang lain. Supaya Anda tidak mudah ditampi oleh iblis. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara. Ini yang saya bilang, mulutnya lebih cepat daripada otaknya. Sama kan dengan kita, kalau sudah kejepit, sumpah deh di hadapan Tuhan. Nanti deh urusan nanti, minta ampun sama Tuhan. Yang penting nasarnya keluar dulu, supaya cepet nih aku udah kejepit nih, aku udah ke pojok nih. Itu Petrus. Gegabah di dalam berkata-kata. Aku bersedia masuk penjara, bukan hanya itu, aku bersedia mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini juga ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Petrus perlu mengalami kejatuhan. Karena apa? Klik. Kejatuhan Petrus itu diperlukan untuk mengikis egonya Petrus. Karena Petrus penuh dengan kebenaran diri sendiri. Dia selalu mengagung-agungkan, aku ini loh, mengasihi Tuhan. Kasihku kepada Tuhan itu lebih dari semua orang, lebih dari murid yang lain. Lihat, aku yang paling setia. Aku rela ikut Yesus sampai mati sekalipun. Hati-hati Anda ngomong gitu di hadapan Tuhan. Karena Anda sedang di penghujung kejatuhan. Anda tahu firman ini kan? Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ini firman Tuhan, tapi Anda harus tahu konteksnya apa. Firman ini disampaikan oleh Yesus, dikutip oleh Yesus. Konteksnya apa? Dan untuk belajar konteksnya Matius 22, Anda juga harus membandingkannya dengan Markus, dengan Lukas pasal yang ke-10 juga. Karena di sana Yesus sedang menjawab pertanyaan, bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal? Dan Anda harus tahu siapa yang tanya Yesus, tujuannya apa dia tanya sama Yesus. Yang pertama, yang tanya sama Yesus adalah seorang ahli Taurat. Kedua, ahli Taurat ini tanya kepada Yesus untuk mencobai Yesus.
Orang ini mau ngetes Yesus. Makanya Yesus bilang, engkau mau memperoleh hidup yang kekal, engkau mau masuk surga. Caranya ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yesus ngomong begitu, dia tahu tidak ada manusia, satu manusia pun yang bisa. Anda yang sudah sangat dekat dengan Tuhan pun, yakin nggak Anda sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati Anda, dengan segenap jiwa Anda, dengan segenap akal budi Anda? Yakin nggak? Mau nggak itu sebagai syarat Anda masuk surga? Yesus tahu bahwa ahli Taurat ini tidak akan sanggup. Dan untuk mengungkapkan kebutuhan orang ini akan juru selamat, Yesus kasih persyaratan yang standarnya sangat tinggi, yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia manapun. Dia bilang, kalau engkau mau masuk surga, ini syaratnya. Ini yang Petrus selalu bangga-banggakan. Aku mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Aku rela berkorban untuk Tuhan lebih daripada yang lain. Ini saya katakan kan di sini perintah ini untuk menjawab seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus. Kita tidak hidup lagi di hukum ini. Ini hukum Taurat. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Karena Yesus sudah memberikan perintah yang baru. Bukan saya yang ngomong. Dalam Yohanes 13 ayat 34, sebelum Yesus naik ke Kalvari, dia katakan, aku memberikan kepadamu perintah baru. Kalau ada perintah yang baru, artinya perintah yang lama sudah nggak berlaku. Perintah yang baru, Anda lihat fokusnya ya, perintah yang lama itu bebannya ada di manusia. Tuhan menempatkan beban itu kepada kita. Kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu untuk bisa masuk surga. Tetapi perintah yang baru berbeda. Dia bilang begini, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Fokusnya sudah berubah. Di perjanjian lama, fokusnya pada kita mengasihi Tuhan. Di perjanjian baru, fokusnya Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan balik dan mengasihi sesama manusia. Haleluya, tepuk tangan bagi Yesus. Jadi kita bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah hukum kasih. Di mana dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi. Benar, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tetapi bukan dengan kasih yang kita produksi sendiri. Tetapi karena kita menyadari kasih-Nya Tuhan, betapa Dia sudah memberikan banyak hal dalam hidup kita, kebaikannya menuntun kita kepada pertobatan. Karena itu aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku. Beda nih fokusnya ya. Jadilah seperti Yohanes, jangan menjadi seperti Petrus. Kita punya banyak Yohanes di sini. Yohanes pemain musik, ada Yohanes lagi duduk di belakang. Saya nggak tahu Yohanes yang mana lagi. Yohanes, dia selalu bangga bukan akan kasihnya kepada Tuhan. Yohanes selalu membanggakan, nih loh, aku orang yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya kalau iblis menyerang Anda, kamu ini bukan siapa-siapa, kamu ini sampah. Kamu kasih tahu, Anda kasih tahu kepada iblis, aku berharga di mata Tuhan. Aku dikasihi oleh Tuhan. Haleluya.
Anda tidak akan pernah punya mental yang terganggu kalau Anda punya identitas yang benar di hadapan Tuhan. Siapapun yang ngomong negatif tentang Anda tahu siapa Anda di hadapan Tuhan dan tidak peduli opini manusia. Bukan berarti terus Anda sombong, tidak. Kita lihat Yohanes, apa ada sombongnya? Di awal mungkin dia ada kesombongan, tapi setelah mengalami proses kehidupan, dia menjadi murid yang dikasihi oleh Tuhan, dan dia selalu membanggakan diri. Bukan atas kasihnya kepada Tuhan, tetapi atas kasih Tuhan kepada dia. Itu yang harus kita banggakan. Amin. Karena itu perintah barunya Yesus. Bukan saya yang ngomong. Karena itu jangan selalu menekankan, kau harus mengasihi Tuhan, kau harus mengasihi Tuhan. Iya, betul kita harus mengasihi Tuhan. Anda sudah terima kasihnya Tuhan belum? Anda nyuruh orang dunia mengasihi Tuhan, mereka nggak akan bisa mengasihi Tuhan. Karena mereka belum pernah dijamah oleh kasih Kristus. Kita harus terima dulu, baru bisa kasih. Makanya kita butuh Yesus, dan Yesus tahu persis. Makanya dia harus datang untuk mati bagi Anda dan saya. Klik. Hampir selesai. Hampir ya. Tadi saya sudah ngomong ini sih. Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Seketika. Dalam bahasa Inggris itu jelas. Hari-hari yang buruk. Itu evil day dikatakan. Evil day itu day-nya itu singular. Cuman satu. Tapi kalau bicara hari yang baik, Alkitab selalu katakan good days. Jadi hari ini Anda mengalami kesukaran, Anda mengalami masa yang rumit, masa yang gelap dalam hidup Anda, itu evil day. Cuman seketika. Hari-hari yang baik dalam hidup Anda. Berkelimpahan. Good days. Haleluya. Karena itu jangan ngomong kita begini. Seringkali kita itu punya kepercayaan, kita ngomong, oh hari ini buruk. Tunggu, nanti ada yang lebih buruk lagi. Jaga mulut Anda. Oh sekarang ekonomi sulit. Nanti tunggu ya. Ekonomi akan lebih sulit lagi. Anda akan memakan buah daripada mulut Anda. Oh hari ini memang sukar. Hari ini ekonomi lagi seret. Tetapi yang terbaik masih ada di depanku. Tuhan menyediakan yang lebih indah, yang lebih besar di hadapanku. Itu baru orang percaya. Haleluya.